Salam, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam ibadah Minggu ke-16 sesudah Pentekostal. Kiranya kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata dalam persekutuan dan membawa berkat untuk kita semua. Bacaan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Mari kita menyanyi. Votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Kita menyanyikan NKB nomor 3 ayat 1, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, dengar suaranya, datang pada Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tuhan, dalam rasa sesal dan malu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Ya Allah yang Maha Kudus dan Maha Pemurah, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami manusia yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami
menyadari dan mengakui kelemahan dan sikap hidup kami yang hanya mementingkan diri sendiri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa dan menyimpang dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu dan melupakan kasih-Mu, serta kami juga telah menyakiti hati-Mu. Ya Allah yang Maha Pengasih, kasihanilah kami orang yang berdosa ini, dan ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkan kami dari dosa kami dan mampukan kami untuk berjalan dalam terang kasih-Mu. Demikianlah pengakuan kami, demi Kristus kami bermohon. Amin. Kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 dan 2, meski tak layak diri. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang ke-2 ayat 1 dan 2 yang berkata demikian. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kita sambut dengan menyanyi NKB nomor 19 ayat 1 dalam lautan yang kelam.
Mari bersama-sama kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Dalam persekutuan ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Meskipun saat ini kami tengah mengalami masa-masa sulit dalam kehidupan kami, tetapi Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap melindungi dan memberkati kami, sehingga di hari Minggu yang kudus dan mulia ini kembali kami masih diberikan waktu dan kesempatan indah untuk boleh ada dalam persekutuan, meskipun kami sampai saat ini masih harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan tolong bimbing dan arahkanlah hati pikiran kami ketika kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga lewat kebenaran firman-Mu, maka itulah yang akan menguatkan kami ketika kami menghadapi setiap tantangan permasalahan hidup yang ada di tengah-tengah dunia ini. Bagi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, biar kiranya apa yang hamba wartakan, apa yang hamba sampaikan, semuanya itu berasal daripada Tuhan, dan firman-Mu ini akan menguatkan jemaat yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, bersabdalah, berfirmanlah, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam Filipi Filipi 1 ayat 21 hingga ke 30. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemenanganmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpandangan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebijaksanaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu mendengar tentang aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dan melaksanakan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom, jemaat Epidus Sola Gracia yang diberkati Tuhan. Tema kita di hari Minggu ini adalah hidup yang menghasilkan buah. Firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini
terambil dari kitab Filipi pasal 1 ayat 21 hingga ayat yang ke-30 yang tadi bersama-sama sudah kita baca. Jemaat yang diberkati Tuhan, ketika petani menanam padi, tentunya ada harapan dari petani tersebut bahwa padi yang ditanam itu akan menghasilkan banyak padi, bukan mendatangkan hama, tikus, dan lain-lain yang merugikan dia. Ada juga ketika seorang pemilik modal menanamkan uang untuk membeli saham, tentu ada tujuannya. Harapannya adalah bahwa kelak nanti nilai sahamnya itu bisa melonjak tinggi, sehingga ia pun bisa mendapatkan keuntungan dari saham yang bernilai tinggi tersebut. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dalam kehidupan seseorang, ketika seseorang itu bekerja, tentu dia mengharapkan lewat pekerjaannya dia boleh mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, yang pada umumnya secara kasat mata mungkin dapat dinikmati. Pemahaman seperti ini juga yang masuk di sebagai gereja yang melihat bahwa hasil dari sebuah pertumbuhan gereja adalah satu, bertambahnya jumlah jemaat, maupun ketika mungkin pembangunan gereja boleh bangunan rumah ibadah itu dilihat tampak mewah. Kedua, makin banyak kegiatan dan partisipasi dari jemaat dalam kegiatan-kegiatan gereja. Tiga, meningkatnya jumlah persepuluhan dan bahkan persembahan di saldo kas jemaat. Keempat, bertambahnya inventaris gereja. Nah, meskipun hal-hal itu penting, tapi pertanyaannya, apakah ini yang menjadi suatu prioritas penting yang diinginkan oleh Yesus dan gereja perdana? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi ini, kita akan menemukan bagaimana sukacita yang terpancar dari Paulus. Mungkin bagi kita sekarang ini, sukacita itu akan terpancar kalau kita dilimpahi dengan berbagai berkat-berkat materi. Tapi dalam hal ini berbeda dengan Paulus. Kita akan lihat bagaimana sukacita yang terpancar dari Paulus. Sekalipun Paulus dipenjara, namun hal itu tidaklah menghambat sukacitanya yang besar, terlebih jika dia mengingat bagaimana sukacita dan semangat dalam menjalani kehidupan. Patut diingat bahwa surat ini ditulis Paulus di saat dia berada di penjara. Jemaat yang diberkati Tuhan, sehingga surat Paulus pada jemaat Filipi ini bisa menjadi motivasi jemaat bahwa sekalipun tekanan dan penderitaan itu datang, karena kepercayaan mereka tidak akan menghambat pancaran sukacita dan semangat menjalani kehidupan. Ketika awal kalimat tadi dalam khotbah tadi diungkapkan bahwa ketika seorang petani menanam padi, tentu dia mengharapkan bahwa ada hasil yang baik dari padi
padi yang ditanam, bukan menghasilkan hama, tikus, burung dan lain-lain. Tetapi bagaimana dalam hal ini kita melihat cara pandang Paulus bahwa sukacita itu bukan seperti cara pandang kita saat ini. Ketika cara pandang petani yang menginginkan, mengharapkan agar supaya dia boleh berhasil ketika dia menanam padi, bukan menghasilkan hama, tetapi menghasilkan keberhasilan, padi-padi yang sehat, padi-padi yang bisa diolah menjadi suatu bahan makanan yang boleh menjadi suatu pemasukan income bagi dia. Nah, jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam pembahasan firman Tuhan kita kali ini, kita akan lebih dalam memahami, menemukan alasan yang kuat mengapa Paulus dan bagi kita juga untuk bisa tetap dan perlu bersukacita ketika menghadapi tekanan dan pergumulan hidup. Jawabannya hanya satu. Apa itu? Jawabannya adalah karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini biasanya menjadi ayat emas bagi kebanyakan orang. Tetapi dalam realisasi kehidupan nyata itu sangat tidak terbukti. Kenapa? Karena ketika umat percaya seseorang itu mengalami penderitaan hidup, maka ayat emas ini hanya suatu ungkapan semata-mata. Karena apa? Karena ketika dia diterpa oleh permasalahan hidup, yang ada adalah dia fokus kepada permasalahan yang membuat dia down, yang membuat dia kecewa, yang membuat dia sakit hati, yang membuat dia bersedih, bukan bersukacita. Jadi karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, mau memberikan pengertian bahwa ketika kita hidup, maka hidup kita ini adalah untuk Kristus. Ketika pun kelak nanti kita mati, kematian kita itu adalah suatu keuntungan. Mengapa dikatakan mati itu adalah keuntungan? Keuntungannya karena apa? Kita sebagai orang percaya, ketika kita mati, kita akan berada bersama dengan Bapa di surga. Paulus memberikan penjelasan bahwa dirinya terhimpit oleh dilema yang merupakan kerinduannya yang terdalam. Yaitu pertama, kerinduannya ingin secepatnya untuk bisa diam bersama-sama dengan Kristus. Adalah jauh lebih baik jika dia secepatnya untuk pergi mendapatkan Tuhan yang dirindukannya. Namun, kedua, dia juga mengharapkan jika boleh hidup lebih lama, supaya buah pelayanannya semakin banyak lagi, berbuah dan berbuah. Jika semakin banyak lagi orang-orang seperti jemaat di Filipi ini diterangi oleh Injil Kristus. Namun bagaimanapun, itu semuanya berpulang kepada Tuhan. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Jika kita mati, maka itulah adalah baik, maka kita dapat bersama dengan Tuhan, berjumpa dengannya, bertatap muka dengan muka yang kita sembah selama kita berada di dunia. Tetapi jika Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk hidup, itu berarti Tuhan mengharapkan ada buah iman kita yang nyata dalam kehidupan di dunia ini. Biasanya kalau berbicara soal kematian, hal itu agak sensitif. Ketika ditanya siap mati enggak? Semua pasti akan mengatakan iya, saya siap mati. Tapi ada permohonannya, jangan dulu sekarang Tuhan, nanti. Karena saya masih punya banyak cicilan. Anak saya belum kuliah.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau saat ini kita masih hidup, maka kita perlu bersyukur. Meskipun di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita semua masih diberkati, kita masih disertai Tuhan, diberikan kesehatan, maka pergunakanlah waktu, kehidupan, kesehatan yang masih Tuhan berikan untuk berdamai dengan keadaan yang ada di sekitarmu, berdamai dengan orang-orang yang ada di sekitarmu. Jangan lagi ada amarah, jangan lagi ada benci, tetapi berdamailah, karena Tuhan masih memberikan kesempatan. Jangan terlambat, jangan nanti sosaki baru bilang, Tuhan, saya kayaknya sudah terlambat untuk mengampuni. Jangan sampai terlambat baru mau ada kata pengampunan. Jangan ada kata terlambat. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jadi jika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup, pergunakanlah kehidupan kita untuk mencari buah, hidup yang menghasilkan buah. Maka kita sudah dapat menemukan jawaban mengapa Paulus bersukacita dalam kehidupannya sekalipun dia mengalami penderitaan, dia mengalami pergumulan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika dikatakan bahwa ketika Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup, maka itu tandanya Tuhan mengharapkan ada buah iman yang kita lakukan di dunia ini secara nyata. Tapi buah-buah seperti apa itu? Kehidupan bagi orang Kristen, buah-buah itu sering ditafsirkan sebagai kesuksesan dalam hal usaha, keaktifan dalam kegiatan-kegiatan pelayanan di gereja, kesetiaan dalam memberikan persepuluhan dan juga persembahan, serta fokus untuk membangun gereja. Meskipun hal-hal yang demikian adalah tidak salah, baik memang adanya, tapi itu bukanlah yang utama. Dalam Injil Kristus, kita justru menemukan sukacita dalam penyangkalan diri, rela berkorban, saling menguatkan demi kepentingan bersama, demi kepentingan jemaat. Maka keuntungan atau buah yang diharapkan dari kita sebagai orang-orang Kristen adalah buah yang paralel dengan yang pernah ditulis oleh Rasul Paulus dalam Galatia 5 ayat 22 hingga ayat 23, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan hal-hal yang setara dengan itu. Semua ini tidak tampil dalam kemegahan, dalam kesombongan, tetapi dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, kehidupan yang menghasilkan buah itu adalah kehidupan orang percaya, baik sebagai pribadi maupun sebagai persekutuan, yakni tubuh Kristus, gereja, yang harus berdampak di dalam bagi warga jemaatnya, juga buahnya itu dapat dinikmati semua orang tanpa melihat ras, suku, agama, golongan, gender, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Jadi, siapkah kita menjadi buah
bagi orang-orang yang ada di sekitarnya? Jawabannya kembali kepada kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Kita respon pembacaan firman dan perenungannya dengan menyanyi NKB 119 ayatnya yang pertama, nyanyikanlah lagi bagiku. Bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan abad, bersama kita akan ikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Saudara jemaat dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Masuk dalam doa persembahan. Bapa di surga, sumber segala berkat, kami bersyukur Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan melalui persembahan yang telah kami berikan ini, yang kami peroleh dari berkat-Mu juga. Ajarlah kami agar dapat menggunakan dengan baik setiap berkat yang Kau berikan. Terimalah persembahan kami ini sebagai hormat dan kemuliaan nama-Mu. Amin. Firman-Mu ku
pegang selalu. Satukah saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang menganugerahkan berkat kehidupan, kekuatan serta kesehatan bagi kami umat-Mu selaku ciptaan-Mu yang istimewa. Kami bersyukur ya Tuhan Allah, karena kami masih diperkenankan oleh Tuhan untuk kembali ada dalam satu persekutuan ibadah minggu utama bersama dengan jemaat Gemindo Sola Gracia. Meskipun ibadah minggu kami sampai saat ini masih harus dilaksanakan di rumah kami masing-masing, tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau juga lah yang telah menyertai, memberkati kehidupan kami, sehingga seminggu yang telah kami lalui, kami senantiasa boleh dikelilingi oleh berbagai bentuk berkat yang sudah kami peroleh, baik itu lewat pekerjaan kami ataupun melalui orang-orang yang menjadi tangan-Mu untuk membantu kami. Ya Tuhan, terima kasih juga Engkau terus memberkati setiap aktivitas kami, sehingga apapun yang menjadi tugas tanggung jawab kami, baik dalam pekerjaan ataupun dalam tugas dan kepelayanan kami, itu semua boleh terlaksana dengan segala baik, tentunya seturut dengan kehendak-Mu. Terlepas dari semua berkat-berkat yang telah kami peroleh, tentunya persoalan dan juga berbagai pergumulan kami alami dalam kehidupan kami di dunia ini. Kami sungguh menyadari bahwa seringkali kami lupa bersyukur kepada-Mu. Kami terkadang melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki untuk kami lakukan, sehingga kesemuanya itu mendatangkan murka atas kami. Maka dari itu, berkenanlah kiranya Engkau mengampuni setiap salah dan dosa kami dan menghibur kami, bahkan menunjukkan jalan yang terbaik dari setiap gumul yang kami alami, agar kami boleh terlepas dari setiap beban dan juga pergumulan yang selama ini kami rasakan. Ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang Engkau dapati saat ini tengah bergumul dengan keadaan sakit penyakit mereka, senantiasa Tuhan kiranya menjamah setiap jaringan tubuh mereka yang sakit, serta memberkati setiap obat-obat yang mereka makan maupun minum, dan Engkau pun berkati setiap proses yang mereka lakukan dalam hal untuk mencari kesembuhan lewat tim medis, dokter, suster. Kiranya Tuhan berkati dan pakai mereka sebagai alat-Mu, menjadi salah satu bentuk proses yang dapat memberikan kesembuhan, pemulihan bagi mereka. Tuhan pun memberikan kesabaran di dalam menghadapi proses penyembuhan, dan ajarlah kepada kami semua bahwa setiap sakit yang kami derita dan alami adalah bagian dari teguran untuk boleh kami beristirahat, mengistirahatkan tubuh kami, menjaga tubuh kami sebagai anugerah Tuhan, dan teristimewa teguran itu untuk mengingatkan kami agar supaya kami bisa lebih dekat dengan Engkau. Ya Tuhan Allah,
senantiasa kiranya firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi boleh masuk ke dalam hati kami masing-masing. Senantiasa firman Tuhan boleh selalu menjadi sumber dan bahkan pedoman dalam kehidupan kami, baik berkeluarga, berjemaat ataupun bermasyarakat. Di saat ini kami pun berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang boleh mengucap syukur atas segala berkat Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka melalui ketambahan umur usia setahun. Kami sungguh menyadari tanpa pemeliharaan-Mu dan kasih sayang-Mu kami tidak dapat menikmati setiap sukacita ini. Untuk itu patutlah kami bersyukur saat ini, dan kami pun berdoa, berkatilah setiap ucapan syukur mereka, suci kuduskanlah dan terimalah setiap persembahan yang diberikan mereka, dan biarlah Tuhan berkenan memberkati umur panjang dan juga kesuksesan kebahagiaan menjadi milik bagian mereka. Lengkapilah sukacita iman yang mereka rasakan saat ini, dan biarlah senantiasa berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Dan ajarlah mereka untuk terus tahu berterima kasih dan bahkan mengucap syukur selalu kepada Tuhan, baik di waktu senang ataupun sedih, susah maupun duka. Ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja kami, Jemaat Pemimpin Sola Gracia, dalam tahap perencanaan untuk pembangunan kelanjutan gedung gereja kami. Biar kiranya Tuhan berkati setiap rencana sehingga boleh terlaksana dengan baik. Anugerahkanlah terus kesehatan dan kekuatan bagi kami semua dalam mengupayakan sehingga gedung gereja kami ini boleh senantiasa terpelihara dengan baik. Kami pun berdoa agar supaya setiap program-program jemaat Geminus Sola Gracia boleh berjalan dengan baik, yang di dalamnya Tuhan sudah memakai pendeta bahkan majelis jemaat. Biar senantiasa lewat pelayan-pelayan-Mu ini, maka ada semangat kerja pelayan boleh terlaksana dengan segala baik, berkoordinasi kerjasama dengan baik bersama dengan jemaat, agar supaya boleh tercipta persekutuan yang indah di antara kami. Kami bersyukur meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami berdoa agar supaya Tuhan berkenan memberkati kehidupan kami semua di minggu yang akan datang, agar supaya kami terus diberikan kesehatan, kemampuan dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab kami, aktivitas kami, baik sebagai seorang kepala keluarga ataupun sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai pemuda, remaja, anak, dan bagi kepala keluarga yang diberikan tanggung jawab untuk memimpin dan bahkan mencari nafkah untuk keluarga. Kiranya Tuhan berkenan memberikan kemampuan agar supaya umur panjang kesuksesan menjadi milik bagian mereka. Dan bagi ibu-ibu semuanya yang dalam hal ini mengurus keluarga, berikanlah selalu kesabaran dan ketulusan dalam mengurus suami dan bahkan anak-anaknya. Bagi anak-anak kiranya diberikan hikmat, kebijaksanaan, pengetahuan daripada Tuhan, sehingga boleh menjadi bagian dalam pekerjaan pelayanan Tuhan. Dan mereka pun dalam setiap aktivitas sekolah mereka, pergaulan Tuhan tuntun, sehingga mereka pun mampu membedakan mana yang baik untuk mereka lakukan dan mana yang tidak baik untuk tidak mereka lakukan. Senantiasa apa yang menjadi harapan dan cita-cita boleh terwujud. Ya Tuhan, kami pun menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh pengasihan, sehingga pemimpin-pemimpin bangsa ini dalam mengupayakan segala sesuatu yang baik diberkati oleh Tuhan. Ada hikmat marifat daripada Tuhan yang dianugerahkan bagi mereka, sehingga dalam upaya mereka untuk mensejahterakan masyarakat senantiasa dituntun dengan terus mengandalkan Tuhan. Permasalahan bangsa dan negara kami dalam hal perekonomian ataupun dalam penanganan untuk meminimalisir penyebaran virus COVID-19 ini, kami menserahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya pemerintah bangsa dan negara kami ini menjadi alat yang Tuhan pakai, sehingga mereka pun boleh berjuang mengupayakan segala sesuatu yang baik. Tim medis, dokter, suster yang pernah juga mengupayakan segala
segala sesuatu yang baik dalam hal penanganan virus COVID-19 ini. Ketika mereka menangani pasien-pasien yang terdampak virus ini, Tuhan berkati agar supaya diberikan sehat kuat dan mereka tetap boleh menjalankan misi pelayanan mereka dengan penuh sukacita dan semangat. Bagi saudara-saudara kami yang sakit karena terdampak virus ini, kami mohon Tuhan kuatkan mereka dan kiranya mereka boleh dipulihkan dari virus ini dan mereka boleh sembuh dan sehat dan kembali beraktivitas. Kami berdoa kiranya Tuhan pulihkan keadaan dunia ini sehingga kami pun boleh menikmati berkat pemulihan daripada Tuhan. Kami boleh beraktivitas seperti sedia kala dalam keadaan tanpa ada kegelisahan, tanpa ada rasa takut karena virus ini. Tetapi kami tentu percaya bahwa ada waktu Tuhan yang indah yang Tuhan akan nyatakan bagi setiap kami semua. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan yang penuh pengasihan. Ini yang menjadi doa syafaat kami, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, yakni Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bawa dan persembahkan doa ini kepadamu, dan doa ini akan kami akhiri dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita tiba pada keputusan dan berkat. Jemaat, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Inilah aku, utuslah aku. Kita menyanyi NKB 188 ayat 1. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.